Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hernanda dengan NIM 18 19 10 20 11 12. Ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS dari Prof. Muhammad Sujanarko. Ini ada bus converter, terus penyara 3 fasa, inverter, serta siklokonverter. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang penyara 3 fasa. Ya, penyara 3 fase ini mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Di sini 3 fase itu mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Ada prinsip dari penyara 3 fase ini, ketika V1 atau dari ketiga sumber ini itu mempunyai polaritas paling positif, maka tegangan tersebut akan mendominasi dari tegangan output tersebut. Kita bisa contoh buat tegangan tersebut yaitu V1, maka V1 ini akan mendominasi tegangan output dan akan menjadi forward bias. Dari sumbernya terus, ini dari sumber, lalu menuju ke atas, ini ke PR4 ini, lalu ke sini ke resistor, terus ke bawah, lalu menuju ke D5. Sumber itu akan aktif forward ketika melewati D5. Bisa contohkan sebagai V2 itu bisa menjadi yang paling aktif. Sebagai permisalan itu bisa seperti hal yang sama tadi, melewati sini dan lalu melewati dioda secara forward bias seperti itu. Dan misal V2 tadi menjadi yang paling kuat, berarti dioda V2 itu bisa mendominasi dari outputnya tersebut. Bisa kita lihat grafik atau gelombangnya dari penyara 3 fasa tersebut. Ini dapat kita lihat bentuk grafik dari penyara 3 fasa. Ini termasuk gelombang sinus yang berasal dari sumber. Sedangkan PR1 itu yang berwarna hijau itu dari V1, sedangkan yang warna biru muda itu PR2 itu V2 dari V2. PR3 yang warna biru tua itu dari V3. Besar tegangan output itu hampir serupa dengan tegangan inputnya. Yang membedakan itu hanya tegangan output itu terdapat pengurangan yang diakibatkan oleh aktifnya dioda. Tegangan input ini 219. Harusnya itu karena di sini menggunakan beban induktif, maka pada saat pertama akan didapati arus riak atau ripple. Di sini saya akan menjelaskan tentang buck boost converter.
Di sini kita tahu dari buck boost converter itu yaitu mengubah nilai tegangan DC input menjadi tegangan DC output. Prinsip kerjanya buck boost converter ini yaitu pensaklaran. Pada saat saklar V1 ini aktif yang dipicu oleh maka V1 ini akan aktif juga sebagai pensaklaran. Dari sini saya akan menjelaskan tentang alurnya ini menjadi dari L1 ini akan ke sini lalu ke sini. Lalu dioda ini akan aktif. Sedangkan saklar S1 ini jika terbuka yang dipicu oleh duty cycle, maka L1 ini akan memberikan tegangan atau menggantikan sumber untuk memberikan tegangan pada L1 dan melakukan part charging pada C1 ini. Polaritas dari tegangan atau dari besar tegangan yang dilewati sumber akan bernilai negatif, itu karena posisi atau arah arusnya berasal dari bawah atau berlawanan dengan sumber. Ketika V1 aktif atau tertutup kedua kalinya, maka L1 akan kembali menyimpan energi dan beban akan teraliri arus yang berasal dari C1 tersebut. Dan C1 ini akan aktif secara discharge. Dapat kita lihat gelombangnya. Namun di sini di grafiknya ini tidak muncul. Saya akan menjelaskan tentang bab selanjutnya. Ini dikarenakan agak lama tadi ini diberhentikan ini seperti ini hasil grafiknya. Kita akan menjelaskan tentang inverter 3 fasa. Inverter yaitu untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Untuk mengubah tegangan AC 3 fasa. Prinsip kerja dari inverter 3 fasa yaitu sama, yaitu dengan sistem pensaklaran atau switching. Dalam inverter 3 fasa ini terdapat dua titik yang akan bekerja secara bersamaan. Maka tegangan ini di 1, di 2 ini akan mensuplai tegangan A. Sedangkan tegangan D3, D4 ini akan mensuplai tegangan B, sedangkan D5, D6 ini mensuplai tegangan C. Langsung saja kita lihat dari grafiknya tersebut. Bentuknya ini hampir sama antara PR1, PR1, PR3, PR4 ini. Ini merupakan bentuk gelombang dari keluaran dari inverter 3 fasa. Itu tadi.
Ya, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang siklokonverter. Ya, seperti yang kita tahu, yaitu siklokonverter adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah gelombang masukan AC menjadi gelombang masukan keluaran AC dengan frekuensi yang berbeda-beda. Dapat dimisalkan, jika ada input sumber AC dengan tegangan tetap dan frekuensi tetap, kemudian melewati siklokonverter, maka akan menghasilkan output arus AC dengan tegangan sesuai dengan frekuensi variabel. Jadi di sini tegangan yang keluar tegangan masuk AC, tegangan yang keluar juga AC juga. Ya, prinsip kerja dari siklokonverter ini sendiri adalah mengubah frekuensi sumber rangkaian dengan cara dibagi menjadi dua. Rangkaian converter tristor tipe P dan rangkaian konverter tristor tipe N yang akan bekerja secara bergantian. Sedangkan pada tristor tipe P hanya akan melewati sinyal positif. Jadi gelombang yang diloloskan adalah gelombang yang bagian bukit. Tristor P menggunakan bias maju. Sedangkan tristor N akan melewati sinyal negatif, di mana pada gelombang digambarkan dengan bagian lembah. Tristor N menggunakan bias mundur. Akan kita lihat bagaimana grafiknya dari siklokonverter 3 fase ini. Nah, seperti ini grafiknya. Ini yang bagian atasnya yang dapat diambil tadi, ini bagian bawahnya. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.